Ya, shalom, selamat pagi dimanapun saudara berada. Pagi semuanya, saya berdoa bahwa keadaan saudara tetap dalam keadaan yang baik-baik saja ya, di rumah sana. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu kalau kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah. Kami tahu ya Tuhan, kami rindu untuk berkumpul kembali, tetapi kami menyadari akan hal-hal yang tidak boleh kami langgar ya Tuhan. Untuk itu tolong ya Tuhan, walaupun kami ada di dalam rumah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan seksama. Biarlah firman Tuhan ini dapat membimbing kami, menuntun kami ke dalam jalan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami selalu berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga kami mampu mendengar dengan baik dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, Kau juga pakai hamba-Mu ini dari segala keterbatasannya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini atau dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Ya, terima kasih. Walaupun ada di rumah, saya bisa mendengar jawaban saudara ya. Ya saudara, hari ini saya kasih judulnya Epistates untuk khotbah hari ini. Epistates itu adalah kapten kapal. Mari kita langsung buka dalam Lukas 5. Lukas 5 dimulai dari ayat yang pertama. Lukas 5 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 kita akan membahasnya saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau di dalam Lukas 5, di Alkitab Saudara, pasti dikasih judulnya oleh LAI adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya Saudara, kalau kita bicara tentang penjala manusia sebagai orang Kristen yang udah lama gitu ya, apalagi kalau yang dari sekolah minggu, kita nih pasti mikirnya langsung bicara tentang penginjilan, bicara tentang menjangkau jiwa, bicara tentang menginjil ke seluruh orang gitu ya. Tetangga kita, pembantu kita, atau siapapun itu, saudara. Dan memang tujuan dari ayat ini ditulis oleh Lukas adalah supaya kita memahami bagaimana Tuhan bisa mengubah seorang penjala ikan ini menjadi penjala manusia, menjadi pengikut Kristus, dan hidupnya memberkati banyak orang. Yang cenderung fokus kalau di Lukas 5 ini cenderung fokus hanya kepada Petrus, saudara. Tetapi kalau kita lihat di bawahnya ada Matius 4 ayat 18 sampai 22, lalu kemudian di Markus 1 ayat 16 sampai yang ke-20 itu adalah ayat paralel dari Lukas 5 ini, saudara. Maka kita bisa mengcompare dari cerita ini, saudara. Tapi hari ini kita hanya fokus kepada Lukas 5. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu kaya. Ya, jadi dalam satu ayat kita bisa mendapatkan suatu pelajaran dari berbagai macam sisi dan sudut pandang yang berbeda, saudara. Sehingga di situ kita tidak hanya selalu mendapatkan poin A melulu, tetapi kita bisa mendapatkan poin yang lain, saudara. Saya percaya bahwa Alkitab kaya, saudara. Kaya akan pengajaran firman Tuhan sehingga kita juga mampu menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu itu relevan di dalam kehidupan ini yang sekarang. Ya saudara, untuk itu hari ini saya ingin mengajak saudara memahami satu hal tentang epistates ini. Jadi bukan fokus kepada penjala manusia, tentu saya akan membahas sedikit tentang penjala manusia, tetapi kita fokus kepada kapten kapalnya, kepada epistates di dalam perikop ini saudara. Mari kita baca terlebih dahulu dari ayat 1 sampai yang ketiga. Lukas 5 ayat 1, 2, dan 3. Dikatakan seperti ini, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Ini Tuhan Yesus ya saudara. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Lagi dibersihin tuh jalanya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, yang adalah Petrus ya tentu. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dia dari atas perahu. Saya yakin ini bukan ayat yang langka ya. Tentu dalam perjalanan
kisah kehidupan Yesus, seringkali ini juga dikhotbahkan. Saudara, mari kita lihat ayat pertama terlebih dahulu. Di sini ada kata Danau Genesaret. Kita perlu memahami lebih dahulu ya saudara ya, bahwa Danau Genesaret ini adalah juga dimaksud dengan Danau Galilea, saudara. Oke. Nah, atau lebih tepatnya bukan danau sih, laut, Sea of Galilee. Kalau di dalam beberapa terjemahan itu sebenarnya diungkapkan, ditulis itu laut, saudara, bukan danau ya. Kapasitasnya itu kapasitas laut sebenarnya. Ya, saudara, di sini dikatakan bahwa ada seorang nelayan, bukan seorang nelayan, tapi beberapa nelayan ya. Tentu di sini ada Petrus, ada Andreas, ada Yohanes, ada Yakobus. Yohanes Yakobus itu beda perahu tentunya. Nah, dikatakan di sini Yesus nih lagi di pantai Danau Genesaret ini dan banyak orang mengerumuni dia, saudara. Dan dia di situ hendak mendengarkan firman Tuhan. Nah, lalu kemudian di ayat 2-nya dia melihat ada 2 perahu di tepi pantai gitu. Dan nelayan-nelayannya telah turun. Dia kayak lagi bersihin jalanya, saudara. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa zaman sekarang gitu ya, banyak orang yang mencari hiburan itu dengan cara memancing. Bagi beberapa orang itu senang memancing, saudara. Bagi saya sih tentu itu hal yang membosankan ya. Atau lebih tepatnya saya tidak pernah melakukannya. Hanya saja waktu saya melihat orang memancing kayak itu ngebosenin banget gitu ya. Saya ingat dulu pernah memancing bareng engkong saya, almarhum, saya juga pernah kecebur gitu ya. Jadi itu bukan waktu saya memancing sama engkong saya dulu, saya bisa ngeliat itu bukan hal yang menyenangkan. Tapi bagi beberapa orang itu hal-hal yang menyenangkan. Bahkan bisa dikatakan itu adalah hobi mereka, saudara. Nah, tetapi kita perlu ketahui bahwa kalau di zaman Yesus ini, saudara, apalagi kita bicara tentang nelayan, Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, mereka itu menangkap ikan bukan sekedar hobi, tapi memang mata pencahariannya. Nggak kerja ya nggak makan, intinya kayak gitu aja, saudara. Jadi makanya mereka mesti kerja untuk menangkap ikan tersebut. Nah, pekerjaan seorang nelayan itu menghabiskan banyak energi. Mereka harus mendayung, mereka harus melempar jala, lalu kemudian mereka menarik jala itu kembali ke perahu mereka, lalu mereka mesti pulang, dan lalu waktu mereka pulang, kalau nggak dapat apa-apa kayaknya ngenes banget, saudara. Kenapa? Karena di situ mereka harus membersihkan jala yang sudah dipakai tapi nggak ada hasil gitu. Nah, tentu perasaan mereka kayak baru pulang kerja tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Dan di situ pasti mereka cukup kecewa, saudara. Nah, pada kesempatan itu perahu dan jala mereka memang kosong. Sepanjang malam mereka sudah bekerja, saudara. Jala mereka ini biasanya terbuat dari linen. Menurut beberapa ahli teolog, dari linen, dan itulah sebabnya dapat dilihat oleh ikan di waktu siang hari. Makanya mereka nangkapnya waktu malam hari, saudara, memakai trik ya. Dan setelah digunakan jala itu tentu perlu dibasuh atau dicuci seperti yang ayat 2 sudah jelaskan. Nah, dengan latar belakang itu, Yesus pun akhirnya memusatkan perhatiannya kepada salah satu kapal dan pemiliknya di situ adalah ternyata si Simon, saudara. Nah, ini menarik, saudara. Ini bukan pertemuan pertama mereka ya. Ini bukan pertemuan pertama mereka. Kalau secara kronologi, kalau kita bisa memahaminya, saudara, nanti mungkin bisa dicek di rumah. Di kitab Yohanes 1 ayat 40-42, secara kronologinya sebenarnya Petrus tuh udah ketemu sama Yesus. Di mana Andreas yang pertama kali mengenalkan Petrus kepada Yesus. Makanya Andreas tuh berperan penting di dalam kehidupan Petrus sebenarnya. Waktu ada Mesias, maka Andreas jemput Petrus untuk mengajak ketemuan sama Tuhan Yesus gitu. Andreas tidak begitu dikenal namanya, tetapi Petrus lebih dikenal. Nah, namun sekarang Tuhan Yesus di sini kayak Sang Mesias di sini sedang menuntut keberadaan Petrus, saudara. Jadi sebenarnya Petrus sudah menjadi pengikut Kristus, oke? Tetapi kondisinya di sini Tuhan pengen bahwa si Petrus tuh menyerahkan seluruh hidupnya, saudara. Sehingga yang memimpin hidupnya bukan lagi dia, yang mencari mata pencaharian, yang mencari seluruh kebutuhan hidupnya bukan lagi si Petrus pribadi sendirian, tetapi Yesus mau turut campur tangan, saudara, di dalam hidup Petrus, saudara. Makanya
di sini dia sengaja, saya yakin dia sengaja, Tuhan Yesus sengaja melihat perahu Petrus, lalu dia sengaja menggunakan perahu itu sebagai mimbarnya, istilahnya seperti itu. Nah, cuman yang menarik adalah gini, saudara. Gimana pun juga, ya betul, Yesus kan guru nih. Petrus kondisinya sudah pernah bertemu dengan Yesus, tentu akhirnya menghormati, respect dengan Yesus itu sendiri, karena Yesus adalah guru, saudara. Nah, tetapi di sini di ayat 3, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, lalu dia duduk dan dia mengajar orang banyak di atas perahu itu. Saudara bayangin ya, Yesus masuk ke perahu Petrus, saudara. Tanpa babi bu bebo gitu, nggak minta izin juga. Rasanya nggak minta izin kan? Nggak minta izin, saudara. Dan di situ Yesus duduk untuk mengajar dan menggunakan perahu si Simon ini sebagai mimbarnya gitu. Jadi Yesus berada di perahu itu seolah-olah perahu itu kayak milik dia. Saudara bayangkan gini ya. Misalkan ada ponakan saya deh ya, Fevel gitu. Kalau dia datang ke rumah saya lalu kemudian dia melihat kulkas, lalu dia buka kulkasnya atau main buka kamar saya gitu, pintu kamar saya langsung dibuka karena dia tahu bahwa di situ biasanya saya pasang AC dan di situ adem gitu kan ya. Nah, kalau orang yang kita kenal datang ke rumah kita, buka kulkas kita, buka kamar kita, apalagi sedekat itu ponakan sendiri si Fevel, ya nggak ada masalah dong, karena saya udah kenal dia dan udah sering ketemu gitu kan, saudara. Tapi itu saja sebenarnya seringkali dia diomelin, harus minta izin gitu ya. Izin dulu sama papa, kata bapaknya gitu kan ya. Karena nggak boleh main langsung buka aja, supaya diajarin sopan santun tentunya. Tetapi kondisinya di sini, saudara, Petrus sama Yesus kan baru beberapa kali pertemuan, istilahnya gitu. Tapi Yesus main ambil alih aja itu perahu. Nah, jadi kondisinya seperti itu, saudara. Petrus punya hak di situ untuk ngusir Tuhan Yesus. Tapi tentu dia tidak melakukannya. Entah apa alasannya, tentu salah satunya adalah dia respect. Dia kan orang Yahudi ya. Dia tentu menghormati guru atau rabinya gitu. Makanya dia taat aja gitu. Tapi di lain sisi saya percaya Petrus juga mikir dong, ini orang kok main masuk ke perahu gua aja ya, saudara. Nah, cuman masalahnya di sini perlu saya garis bawahi, perahu ini tuh bukan sekedar perahu biasa, karena perahu ini adalah perahu tempat kehidupan si Petrus di mana dia cari makan lewat perahu itu. Itu tempat bekerjanya, saudara. Ini nih tempat mata pencahariannya gitu. Tapi gimana pun juga akhirnya ya Petrus tetap membiarkan Yesus untuk mengambil alih perahunya. Ya Petrus mau Yesus turut campur tangan dalam kehidupannya, bahkan menjadi kapten kapal di dalam perahu tersebut, walaupun itu hanya perahu ya. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, sekarang bagaimana dengan kita? Kita mungkin udah menjadi pengikut Kristus udah lama gitu. Beberapa dari kita ada yang dari sekolah minggu menjadi pengikut Kristus. Tapi persoalannya, sudah belum kita menyerahkan seluruh hidup kita? Yang mengendalikan hidup kita itu adalah Tuhan. Karena kalau memang demikian, saudara, harusnya yang memimpin hidup kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, maka harusnya kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau lagi. Bukan kedagingan kita lagi, tapi apa yang Tuhan mau. Yang notabene seringkali apa yang Tuhan mau bertolak belakang dengan apa yang kita mau, saudara. Tapi apa yang Tuhan mau seringkali justru menuntun kita kepada jalan-jalan atau pintu-pintu yang tidak pernah kita pikirkan, saudara. Nah, di sini mari kita merenungkan sejenak dulu, saudara. Sudah belum kita membiarkan Tuhan kita itu menjadi kapten di dalam kapal kehidupan kita, saudara? Atau jangan-jangan selama ini kita menjadi pengikut Kristus, ya udah menjadi pengikut Kristus saja. Baca Alkitab, ya udah baca Alkitab aja. Tapi kalau soal mengambil keputusan, soal kehidupan, kita hanya mengandalkan diri sendiri, nggak pernah ngandalin Tuhan. Saya nggak bilang kalau lagi pakai baju apa warna merah atau warna biru terus tanya Tuhan dulu, nggak ngomong kayak gitu. Kita kan punya free will, kita kan punya hikmat. Tuhan kan udah kasih hikmat gitu kan ya. Tetapi ada beberapa hal di dalam kehidupan ini, saudara, harusnya kita tanya Tuhan dulu. Karena dia akan menuntun kita kepada
satu tempat atau satu pintu yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya, saudara. Dan kalau kita nurut, wah biasanya berkatnya melimpah ya, saudara. It is not just a new normal, saudara. It is a new blessing. Jadi kalau di dalam new normal ini, saudara, kita nggak hanya sekedar menghadapi normal yang baru, tetapi kita bisa menikmati berkat yang baru. Kalau kita membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Di ayat 4 sampai ke 7, mari kita lanjutkan. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Wah, menarik ini, saudara. Lalu Simon jawab dong, "Guru, ini udah sepanjang malam nih kami bekerja keras dan kami nggak tangkap apa-apa. Ya, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya yang saya percaya bahwa itu adalah Yohanes, Yakobus yang berada di perahu yang lain, supaya mereka tuh datang membantunya. Karena kan jalannya udah mulai koyak ya, artinya tuh perahu bisa tenggelam juga gitu kan. Dan akhirnya mereka datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan yang hingga hampir tenggelam. Perahunya hampir tenggelam, saudara. Saking banyaknya tuh ikan. Instruksi Yesus bertentangan sekali dengan apa yang Simon ketahui bagaimana caranya menangkap ikan, saudara. Yesus membuat teori yang aneh di sini, saudara. Di Danau Galilea biasanya nelayan atau Petrus, saudara, nangkap ikan itu di tepi danau kemudian di malam hari. Tetapi Yesus menyuruh Simon menangkap ikannya itu di siang hari, saudara. Lalu kemudian di tempat yang dalam. Tadi saya sudah katakan bahwa ikan tuh bisa melihat jala yang terbuat dari linen itu, saudara. Makanya biasanya nelayan-nelayan di situ atau Petrus ya kerjanya di malam hari supaya si ikan juga kagak ngelihat, istilahnya kayak gitu, saudara. Artinya gini, apa yang Yesus suruh bertolak belakang dengan kebiasaan si Petrus ini, saudara. Sangat berbeda, sangat bertolak belakang. Bahkan bagi Petrus itu bisa dikatakan salah, gitu. Nah, yang menarik apa, saudara? Saudara, Petrus makanya berargumen seperti ini. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami nggak nangkap apa-apa gitu. Jadi maksudnya nih gue udah sampai malam nih kerja. Gue kerjanya malam. Seolah-olah mau ditegaskan kata malamnya. Karena Yesus kan nyuruhnya waktu di siang hari kan itu. Seolah-olah Petrus mau tegesin, nih malam nih, udah malam, gue udah kerja keras nih di malam hari, nggak dapat apa-apa. Seolah-olah mau berkata, ya apalagi siang hari terus juga di tempat yang dalam. Nggak kayak gitu caranya. Seolah-olah Petrus mau ngomong kayak gitu, saudara. Karena sebagai nelayan, dia mengerti, dia memahami cara menangkap ikan yang benar di Danau Galilea itu. Petrus jelasin kepada Yesus yang adalah tukang kayu. Yesus itu tukang kayu, saudara. Bapaknya tukang kayu. Urusannya sama kayu, bukan sama ikan. Yang lebih memahami cara menangkap ikan ya nelayan, bukan tukang kayu. Bikin kursi, bikin meja, nah itu kerjaan tukang kayu, saudara. Jadi seolah-olah si tukang kayu ini, Tuhan Yesus, menyuruh seorang nelayan yang memang kerjanya nangkap ikan itu kerjaan profesionalnya, saudara. Sehari-hari. Ini cara nangkap ikan gak kayak gini ceritanya gitu. Tapi sekali lagi karena Petrus mungkin ada pergumulan juga di dalam hatinya. Tetapi dia mau belajar taat, saudara. Dia mau belajar taat kepada guru. Kepada rabi. Yang dia ikuti selama ini. Dan di sini akhirnya, saudara, kita bisa melihat bahwa rasanya tidak masuk akal kalau Yesus tuh mengharapkan Simon untuk menuruti instruksinya atau taat kepadanya gitu. Karena ini udah malam yang panjang begitu melelahkan gitu ya. Tapi kemudian Yesus mengambil alih perahunya dan sekarang dia kayak pengen nggak sekedar pengen perahunya tapi juga pengen jalannya si Simon gitu. Supaya lu udah ikutin instruksi gua aja, taat aja gitu, saudara. Kemudian Simon tetap melakukan perintah gurunya itu.
Mungkin dia juga berpikir tadi yang saya bilang dia menghormati Yesus sebagai guru, dan kondisi seperti ini kita menyadari bahwa Petrus harusnya sudah tahu bahwa ini adalah sang Mesias, makanya mungkin di situ taat aja. Walaupun di sini pasti berbeda ya saudara, karena kan dia nelayan, dia ngerti cara nangkap ikan gitu. Mungkin di sisi lain dia bilang, ini ngebuang waktu, udahlah tapi gue kerjain aja gitu. Saudara, seorang hamba Tuhan, Bill Crowder, di dalam bukunya itu mengatakan di dalam menjawab Yesus, si Petrus tuh menggunakan bahasa Yunani epistates. Nah, that's why saya kasih judul epistates. Dalam konteks ini bisa diterjemahkan sebagai kapten kapal. Gitu. Cuman sekali lagi yang dimaksud tentu ini adalah perahu ya saudara. Tetapi Petrus tuh di sini tahu siapa yang pegang kendali gitu. Jadi makanya dia taat kepada perintah Yesus dan menaatinya gitu ya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang akan terjadi setelah itu. Meskipun terlihat mustahil, tapi kemudian apa yang terjadi? Sejumlah ikan besar dia tangkap. Saya ngebayangin waktu dia tangkap, apaan sih nih? Cuman waktu dia taat ya, waktu dia nyuruh, waktu dia, yaudah dia kerjain aja gitu. Dapat ikan. Dan mungkin waktu dia nebarkan jala lagi gitu, dapat ikan gitu. Dan akhirnya dapat ikan yang banyak saudara. Jala itu mulai koyak dikatakan. Meskipun terlihat mustahil, sejumlah besar ikan berhasil mereka tangkap di waktu yang berbeda dengan cara yang berbeda. Hasilnya juga beda karena yang nyuruh beda. Ya tukang kayu, saudara. Tapi masalah bukan si tukang kayunya, tapi masalah ini adalah Yesus sebagai Tuhan yang nyuruh gitu. Si kapten kapalnya. Petrus akhirnya kemudian menyadari bahwa dirinya ini sedang berhadapan satu pribadi yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil, saudara. Kejadian ini mirip sekali dengan ayat Alkitab yang lain, Efesus 3 ayat 20, karena saya percaya bahwa Alkitab itu saling melengkapi satu ayat dengan ayat yang lainnya. Efesus 3 ayat 20 dikatakan gini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak pada yang kita daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan apa di sini konteksnya? Menangkap sejumlah besar ikan. Jauh lebih banyak. Jala mereka mulai koyak. Lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Nah, apa itu? Dan mereka minta bantuan untuk mengisi 2 perahu yang akhirnya kemudian hampir saja tenggelam. Jadi Tuhan mampu melakukan sesuatu, bahkan jauh lebih banyak, bahkan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan, saudara. Saya percaya Petrus mah gak butuh-butuh banget segitu banyaknya ikan. Tetapi di sini saya percaya bahwa waktu Yesus pengen memberkati Petrus, bukan saja sekedar dia mendapatkan berkat, tapi kemudian dia bisa menjadi berkat bagi teman-temannya di situ. Dalam konteks di situ adalah Yohanes dan Yakobus, yang notabene sesama nelayan yang akhirnya kemudian menjadi murid-murid Yesus, saudara. Alhasil mereka akhirnya jadi berkat bagi orang lain, saudara. Ya memang ikut Yesus seperti itu. Terkadang aneh ya jalannya. Kita kudu taat doang gitu. Tapi aneh. Instruksinya seringkali tidak sebagaimana seharusnya. Bahkan seringkali bertolak belakang gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar coba nurut aja, wah kita bisa melihat hal-hal yang sebelumnya kita gak pernah pikirkan loh saudara. Di dalam kehidupan saya coba belajar taat. Mungkin saya pernah sharing di kebaktian pemuda dulu. Di ibadah umum juga gitu ya. Saya coba taat kepada Tuhan waktu Tuhan memang menyuruh saya untuk masuk ke dalam sekolah. Saudara, mungkin itu kayak terkesan ngeroh gitu. Tapi saya berdoa di situ. Saya saya tadinya nggak mau masuk ke dalam sekolah tunas bangsa di Greenfield sana karena lokasinya jauh, bangun pagi udah gitu jauh. Saya pengen ke sekolah tapi yang jangan di situ lah gitu lah. Tapi coba saya belajar taat, saudara. Saya belajar taat dan kemudian saya minta jawaban doa, Tuhan kabulkan di situ. Akhirnya udah deh. Maksudnya saya minta tanda, Tuhan kasih tanda yang sesuai apa yang saya minta, dan kemudian ya udah saya belajar taat di situ. Seminggu, 2 minggu, setahun, kemudian 2 tahun. Dan saya melihat banyak hal saudara, mendapatkan berkat yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya gitu saudara.
Makanya kalau kita mau belajar hidup dipimpin oleh Roh, saya percaya hikmat yang baru Tuhan juga sertai saudara. Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita. Saya sendiri akhirnya mendapatkan berkat saudara yang luar biasa. By the way, berkat bukan bicara tentang materi saja ya. Apa yang saya maksud berkatnya tuh ketemu dengan pemimpin yang hebat saudara, yang gak cuman sekedar ngomong doang, nyuruh doang, tapi dia juga ikut turut campur tangan sambil bersama-sama bergotong royong mengerjakan satu hal saudara. Saya bersyukur gitu, saya belajar banyak hal. Kebetulan ya pemimpin atau kepala sekolah di tempat di SMP di situ juga udah mau pensiun saudara. Saya belajar banyak hal sepanjang saya ada di sana saudara. Itu bagi saya itu berkat saudara. Punya leader seperti itu berkat. Kenapa? Karena saya bisa punya teladan yang baik di situ saudara. Jadi tidak hanya selalu bicara tentang materi. Tapi apakah ada materi? Ya ada lah. Kan Tuhan yang menyuruh saya ke sana. Istilahnya seperti itu. Bahasa rohaninya. Ya Tuhan juga yang menyertai gitu. Ya selama kita juga tetap berada di jalan kebenaran itu sendiri ya saudara. Mari kita lanjut terlebih dahulu, ayat 8 dan 9 kemudian di Lukas 5. Ketika Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9, sebab ia mau dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, di sini saudara, kemudian akhirnya Petrus ngerasa dirinya tuh berdosa saudara. Tanggapan Simon bukanlah soal semua ikan yang baru saja dia tangkap, tetapi soal pribadi yang telah membuat hal tersebut bisa terjadi saudara. Yesus menyingkapkan dirinya sebagai pribadi yang paling berkuasa di dalam bidang yang paling dikenal oleh Simon Petrus di situ. Mungkin si Petrus berkata gini dalam hati, ampun. Dia tukang kayu tapi bisa bisa memakai cara yang berbeda untuk menangkap ikan dan kemudian berhasil caranya. Dan tentu di situ dia akhirnya kemudian menyadari, makanya di sini Petrus menyebut Yesus sebagai sebutan Tuhan, bukan guru, bukan rabi atau siapapun, tapi Tuhan. Jelas ya? Tuhan, pergilah daripadaku. Dia melihat bahwa ini mah bukan manusia. Ini Tuhan. Maka dia ngerasa gak layak, dia ngerasa berdosa. Lalu kemudian dia ngerasa takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, saudara. Di sini dalam konteks pekerjaan yang sedang Simon lakukan, saudara. Simon ini sedang menyadari bahwa dia tuh sebenarnya gak ada apa-apanya tanpa Yesus, saudara. Gak ada apa-apanya dia tanpa Tuhan itu sendiri. Makanya dia ngerasa berdosa. Di sisi lain dia sadar, ini Tuhan, lalu gue manusia berdosa, dan lain sebagainya saudara. Ayat 10 dan 11, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela ya saudara, perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya belajar dalam satu buku saudara, menarik sekali karena membahas dalam hal ini. Yesus mengundang Simon ke dalam petualangan iman yang mengubah total hidupnya dengan memberinya sikap yang baru. Sikap apa? Jangan takut. Hari yang baru. Bagian yang mana? Mulai dari sekarang. Tujuan yang baru atau visi yang baru. Engkau akan menjala manusia, bukan lagi menjala ikan. Masuk kehidupan yang baru. Mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mereka mengikut Yesus. Sikap yang baru, hari yang baru, tujuan yang baru, kehidupan yang baru. Petrus dapatkan waktu dia mau belajar taat. Membiarkan Tuhan Yesus Kristus menjadi kapten kapal ke dalam kehidupannya saudara. Kita gak bisa pakai cara yang lama di dalam new normal ini saudara. Kita harus pakai cara yang berbeda. Ya tentu gak gampang. Kita butuh hikmat, saudara. Nah untuk itu hari ini saya mau ingatkan bahwa serahkanlah hidupmu ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang take control, saudara.
Tuhan yang ambil alih perahu hidupmu itu. Perahu di dalam konteks Petrus ini mata pencaharian Petrus, saudara. Nah, pekerjaanmu itu biarlah Tuhan yang turut campur tangan, saudara. Entah usaha yang sedang engkau rintis, bisnis yang sedang engkau bangun, atau apapun itu, saudara. Yang bicara tentang soal pekerjaan tentunya. Tentu gak gampang, setiap orang punya masalahnya sendiri, saudara. Namun hari ini, saudara, saya mau mengingatkan, biarlah Tuhan yang pegang kendali. Biarlah Tuhan yang memimpin hidupmu. Biarlah dia menjadi kapten kapal di dalam hidupmu. Selama hidup kita dipimpin oleh Tuhan, ini yang saya percaya, dia akan kasih hikmat yang baru. Bukan normal yang baru aja nih ya. Di dalam normal yang baru, Tuhan kasih kita hikmat yang baru. Karena kita butuh hikmat yang baru di dalam situasi seperti ini, saudara. Berkali-kali di dalam di dalam masa COVID-19 ini atau PSBB kemarin, dalam khotbah saya sering menyelipkan kata hikmat, saudara. Karena kita memang butuh hikmat yang baru. Bahkan sebagai guru, bagaimana saya mengajar itu harus berbeda, saudara. Nggak bisa pakai cara yang lama lagi. Waktu itu offline ketemu gitu. Caranya ya ada. Tetapi waktu kita online, kita nggak ketemu secara langsung dengan siswa. Caranya mesti beda. Nah, itu butuh hikmat dari Tuhan. Gimana caranya supaya pelajaran yang saya berikan, saya transfer ke anak-anak, itu bisa mereka dapatkan. Atau penanaman firman Tuhan, karena saya guru agama, penanaman firman Tuhan yang saya berikan kepada mereka, yang saya tanam kepada mereka, itu bisa ketancap ke mereka. Gimana caranya? Nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat yang baru. Makanya di kehidupan yang baru, era yang baru ini, ya minta Tuhan. Kita nggak bisa sendirian, saudara. Apalagi kalau saudara lagi bangun bisnis atau usaha dan lain sebagainya. Amin, saudara. Hikmat yang baru, yang beda, itu semua berasal dari Tuhan. Biarkanlah hidup kita dipimpin atau dikendalikan oleh hanya Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami memohon hikmat yang baru ya Tuhan. Bagaimana kami mengatasi situasi seperti sekarang ini, entah kami bekerja dengan seseorang atau perusahaan, atau kami sedang membangun bisnis, atau kami sedang merintis suatu usaha. Kau tolong kami ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengatasi semua hal ini, bisa melewati hal-hal ini ya Tuhan. Di masa pandemi ini tolong ya Tuhan, biarlah kami tidak hanya berdoa minta berkat, tetapi kami mau menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami berbuah, bermanfaat bagi orang lain dan menjadi terang, saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau tolong pimpin kami di dalam kehidupan ini. Kau tolong sertai kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih kemudi hidup kami ini ya Tuhan. Dan Engkau menjadi pemimpin kami, menjadi kapten kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Segala keputusan yang kami buat di dalam hidup ini, ajar kami untuk selalu menyertai Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman Tuhan ini, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan ini menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.